satu demi satu kami mulai berangkat. Di depan ada Dadang dan Pak Desemo sebagai penunjuk jalan. Disusul warga desa yang membawa kepala kerbau. Yang di tengah ada Maya dan Banyu. Sengaja mereka ditaruh di tengah supaya tidak kabur nantinya. Di belakangnya ada warga yang membawa nasi tumpeng dan nasi kotak. Lalu ada aku dan Cecep serta warga yang membantu membawa sesajen dan ayam cemani beserta tim SAR yang mengawal kami. Perjalanan terasa jauh dan tanpa jeda, tanpa istirahat agar tak kehabisan waktu dan kemalaman di jalan. Namun aneh, saat berjalan aku merasakan banyak hal yang ganjil. Aku merasa banyak mata yang mengawasi dan udara yang tak terlalu dingin namun membuat bulu kuduku berdiri. Dan meski hari masih pagi, tapi aura mistisnya lebih pekat dari hari-hari sebelumnya. Aku mencoba sekuat tenaga mengabaikannya, mengabaikan deru jantung yang tak karuan seiring dengan jarak yang kami tempuh semakin dekat. Dan akhirnya, sebelum langit mengeluarkan semburat merah, kami pun sampai di Lembah Kidang. Ya, tempat di mana semua kejadian buruk dimulai. Tempat di mana permainan petak umpet yang aku usulkan, permainan yang semula aku harapkan menjadi momen yang menyenangkan, berubah menjadi hal tragis dan merusak segalanya. Kami sudah membayar mahal sebelum sampai di tempat ini, dengan saling memendam kegelisahan masing-masing dan kepercayaan satu sama lain yang lambat laun mulai pudar. Nafsu yang membawa malapetaka, keegoisan yang membuat kami tak berhenti mengejar puncak, perasaan yang mencoba mencari pembenaran namun mengorbankan salah satu teman kami. Bahkan semua telah salah sedari awal pendakian. Namun sekali lagi, keegoisan yang menuntut kesenangan membuat kami berjalan lebih jauh. "Kamu gak apa-apa, Rin?" tanya Dadang menepuk bahuku sehingga membuatku tersentak dari lamunanku. "Gak ada orang yang baik-baik saja jika dihadapkan dengan rasa takut, Dang," ucapku lesu. "Kamu boleh tinggal, Rin, kalau kamu takut," ucap Dadang prihatin. "Tapi aku lebih takut jika aku tak bisa membayar kesalahanku, Dang. Walau ada rasa takut pada hal lain, namun Yanto adalah prioritas," ucapku meyakinkan. Sungguh, aku paling tidak suka jika ada yang menatapku seakan-akan aku sangat lemah. Sungguh, saat ini aku hanya ingin bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. "Yang, ayo, ajak Cecep." Aku pun mendekat dan berbaur dengan yang lain untuk memulai suatu ritual. Aku dan kawan-kawanku sengaja memisahkan diri, berusaha sehening mungkin saat harus masuk ke dalam gerbang goib. Dan inilah saatnya yang ditunggu-tunggu, saat tetua kampung membakar dupa arau. "Sekarang," ucap Maya pelan namun tegas. Banyu pun berjalan di depan sembari membuka dan menunjuk jalan. Disusul Maya, aku, Cecep lalu Dadang. Secepat mungkin kami menembus rerumputan liar, kemudian memasuki celah di antara dua pohon besar. Dan benar saja, setelah melewatinya, hawa dingin menyentuh kulit. Seakan berbeda dengan hawa yang seperti biasanya. Ya, kami telah berhasil menembus gerbang goib. Langit sudah mengeluarkan semburat warna merah jingga saat kami masuk ke dalam dunia yang asing ini. Aku terus mengawasi Banyu yang tengah diam namun celingukan. Sebentar, suara delman, ucap Banyu terbata. Perkataan Banyu membuatku mengernyitkan dahi. Sungguh tak terbersit dalam pikiranku jika di dunia lain akan ada delman atau semacamnya. "Ayo ikuti aku," seru Banyu sembari mencari sumber suara itu. Dan benar saja, tak lama berjalan, kami melihat sebuah delman tanpa kusir.
Tanpa pikir panjang, Banyu segera duduk di depan meraih tali kemudi, sedangkan kami bergegas naik di belakang sembari membawa perasaan bingung dalam hening. Waktu kita hanya sampai matahari terbit, ucap Maya memecah kesunyian. Gila kamu, Mai, ini tidak akan cukup, jawab Banyu mulai gusar. Ya kalau gitu kita harus cepat, kembali ucap Maya. Aku pun menggigit bibirku, takut jika kami tak bisa menemukan Yanto tepat waktu. Apalagi saat langit yang semakin lama semakin gelap menambah kegelisahan dalam hatiku. Belum juga aku selesai dengan segala unek-unek yang hanya tersirat namun tak bisa terucap, sampailah kami di sebuah pasar. Pasar tanpa orang. Ya, sebuah pasar mati yang sunyi. Ini di mana? Tanya Dadang yang bingung. Pasar, jawab Banyu. Lalu bagaimana? Tanya Dadang lagi. Aku tak tahu jurang itu di mana. Namun sebelum kami sampai di jurang itu kami lewat sini, ucap Banyu menjelaskan. Tak ada lagi pertanyaan dari Dadang. Mungkin dia bisa gila jika ia kesini sendirian. Setidaknya itulah yang aku rasakan. Aku merasakan hawanya sungguh tidak enak. Tempatnya sungguh menyeramkan. Dan aku yakin jika tempat ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku rasa yang lain pun merasakan seperti itu, terkecuali dengan Banyu yang memang sudah pernah melewati tempat ini. Setelah melewati pasar, kami masuk lebih dalam lagi. Banyu berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Tapi sialnya, hari sudah benar-benar gelap dan mencekam. Bergandengan, teriak Banyu menginstruksikan agar kami saling bergandengan tangan. Maksudnya? Tanyaku yang bingung. Kita gak bisa lihat satu sama lain saat kita masuk lebih dalam, karena rumputannya setinggi dada dan hari sudah benar-benar gelap, ucap Banyu menjelaskan. Mendengar pertanyaan Banyu barusan, kami pun segera bergandengan tangan, berjalan menembus ilalang setinggi kepalaku. Ya, karena tubuhku lebih pendek dari yang lain. Kami terus berjalan dan terus berjalan secepat yang kami bisa. Lelah, itulah kata yang pas untuk mendeskripsikan keadaan kami saat ini. Namun jika kami istirahat, kami takut akan memperbesar kemungkinan kami tak bisa keluar dari tempat ini karena kehabisan waktu. Semakin kami masuk dan semakin jauh ke dalam, semakin terdengar jelas suara sungai. Hal itu pun membuat Banyu nampak tersenyum puas. Ayo, ajak Banyu sembari berlari. Toh, Yanto, teriak Banyu saat sudah sampai di hilir sungai. Toh, Yanto, jawab Toh, Yanto, teriakku dan juga yang lainnya. Kami pun mencoba menyusuri sungai sembari terus meneriakkan nama Yanto, berharap ada jawaban dari suara yang telah kami kenal. Oke, sekarang kita sambung ke sudut pandang Banyu. Yanto, Toh. Kami terus-menerus meneriakkan nama temanku Yanto, sembari terus berjalan mencari tebing yang pernah aku daki bersama Yanto sewaktu itu. Deru jantung juga semakin berdegup kencang karena diburu waktu yang terbatas dan rasa takut yang datang bersama bercampur menjadi satu. Aku pun merogoh saku celanaku kasar. Astaga, aku sampai lupa kalau aku sempat membawa headlamp di sakuku sebelum berangkat tadi, saking takut dan gugupnya. Segera ku keluarkan headlamp yang sempat kulupakan dan mengarahkan sinarnya ke berbagai arah. Asem. Aku terkejut saat sinar headlampku menyorot sepasang bola mata yang merah menyala di antara semak-semak. Dengan sekejap, ku matikan headlampku. Ya Tuhan, beberapa kali mencoba menyiapkan mental untuk ini,
Nyatanya aku masih belum siap. Mai, kamu bilang kalau mereka semua ke atas menanti bagian. Tanyaku bergemetar. Tidak semua, hanya yang dominan saja, ujar Maya menunduk. Apa? Pakai Gerina tertahan. Terkejut. Itulah yang selalu kami dapatkan dari jawaban Maya. Semua yang ia katakan sedari awal masuk gerbang goib sangat mengejutkan kami dan membuat kami bergidik ngeri. Mai, bisa gak sih kalau ngomong jujur sebelum kita melakukan semua ini? Ini sangat membahayakan kita semua, Mai. Ucap Dadang yang mulai kehilangan kesabaran. Bagaimana tidak? Sebelumnya Maya juga baru bilang jika waktu kita hanya sampai matahari terbit saat kita baru saja masuk ke sini. Dan sekarang rasa-rasanya sudah terlambat karena telah terlalu jauh untuk kembali pulang. Bisa gak sih kalian gak mojokin aku terus-terusan? Aku tahu aku salah. Tapi kalau aku bilang sedari awal, aku hanya merasa takut. Takut jika harus menebus semua ini sendirian. Ucap Maya membela diri. Egois, ucap Dadang pedas. Maya pun menatap Dadang dengan tatapan tajam. Sebenarnya aku ingin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Dadang. Namun untuk situasi seperti ini hanya akan membuat keadaan semakin tak karuan. Sebisa mungkin walau itu sulit, aku ingin kami memiliki rasa tanggung jawab untuk saling menjaga satu sama lain. Gandengan, seruku seraya meraih tangan Dadang. Apa itu, Nyu? Tanya Dadang pelan. Aku juga gak tahu. Sini senternya. Aku pun segera memberikan headlamp yang kupegang. Setan kampret, maki Dadang. Dia pun berjalan terlebih dahulu sembari menyentar ke berbagai arah. Di setiap sapuan sinar lampu terlihat mata merah menyala di segala penjuru, membuat nyali kami menjadi ciut. Namun sepertinya tidak untuk Dadang. Dia terus berjalan membawa kami semakin dekat dengan tempat jatuhnya Yanto. Di mana, Nyu? Jangan lihat hantunya, tapi lihat jalannya. Tunjukkan di mana tempat Yanto jatuh, seru Dadang. Namun aku kembali menunduk saat aku melihat bungkusan putih yang tengah menatapku tajam. Matanya merah dengan lingkar hitam di sekitar matanya. Pocong, Dang. Pekiku tak kuat melihat makhluk itu. Asem, lihat jalannya bukan hantunya, ucap Dadang yang mulai emosi. Saat terus berjalan, sinar senter di tangan Dadang menyorot tebing dengan sedikit tanah yang runtuh. Itu, Dang, kataku menunjuk tempat yang aku maksud. Tanpa menjawab, Dadang pun bergegas berjalan ke arah tebing itu tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sedang aku yang mengekor di belakangnya bergemetar mengamati pocong di kanan kiriku seperti pagar yang berjejer. Suara mereka semakin membuat kami takut. Aku mengeratkan pegangan tanganku pada Dadang. Sungguh, tubuhku lemas, seakan tak punya daya. Baunya yang busuk menyengat, wajahnya yang rusak, dan matanya yang merah menyala membuatku sulit untuk bergerak. Jangan takut, mereka dapat mempengaruhi mentalmu dari rasa takut, seru Dadang mengingatkan sembari terus berjalan. Benar-benar terasa jika Dadang sudah mempersiapkan diri lebih baik dari kita semua. Dan dengan sekuat tenaga, aku pun mencoba fokus untuk menghilangkan rasa takutku dengan terus berjalan. Oke, sekarang kita sambung ke sudut pandang Dadang. Rintik hujan mulai mengguyur badan kami saat aku menemukan sobekan celana Yanto tepat di bawah tebing. Walau hujan kemarin turun sangat deras, namun tak kutemukan Yanto tergeletak ataupun semacamnya. Tak ada tanda-tanda Yanto mati atau dimangsa binatang buas.
terlihat dari tempatnya jatuh yang tak ada tulang belulang atau darah dan jejak dari hewan buas di sini. Pastilah Yanto selamat dan pergi untuk mencari tempat dari guyuran hujan kemarin. Aku pun mencoba membayangkan jika aku berada di posisi Yanto saat itu. Jika hujan lebat, pastinya aku akan mencari gua atau pohon yang rimbun untuk berteduh. Aku kembali mengarahkan senter ke berbagai arah. Tak ada gua ataupun pohon besar di sekitaran sini yang bisa dijadikan tempat untuk berteduh. Namun benar saja, ada pohon besar yang jaraknya lumayan jauh dari sini. Kita ke sana, ajakku pada yang lain. Aku pun berjalan paling depan. Sungguh, sekarang tak ada hal apapun yang aku takuti. Mungkin terdorong oleh rasa marah terhadap Maya karena merasa dibohongi berkali-kali, atau karena pencarian yang dipersulit oleh rintik hujan yang membuat tanah semakin becek, atau juga karena ulah Banyu yang ketakutan dan mendadak menjadi lemas, membuatku harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk membuatnya dapat berjalan lebih cepat. Hati-hati Cep, jagain yang di belakang, seruku pada Cecep saat kami akan melewati sungai. Aku pun melihat sungainya tak terlalu deras maupun dalam, hanya sebatas lutut yang tak berarti. "Rin!" teriak Cecep. Aku berbalik saat aku melihat Cecep sedang menarik Rina dari dalam air. Sungguh aneh, air yang dalamnya hanya sebatas lutut namun mampu menenggelamkan Rina. Kejadian ini sungguh di luar logika. Aku segera ikut membantu menarik tangan Rina, mencoba menarik dengan sekuat tenaga. "Rin, lawan rasa takutmu!" teriakku yang entah dia dengar atau tidak dengan keadaannya yang masih tenggelam. Semua pun ikut membantu menarik tangan Rina. Untuk saat ini kita nampak solid. Nafas Rina nampak tersengal saat kami berhasil menariknya dari dalam air. "Bawa ke pinggir," seruku, dan segera kupompa jantung Rina agar air yang ada di dalam paru-parunya keluar. Syukurlah tak sampai harus memberi nafas buatan, kondisi Rina mulai sadar. "Ada perempuan yang menarik kakiku, perempuan berambut panjang. Aku gak mau lewat sana lagi, aku takut tenggelam," ucap Rina sembari menangis. Sudah kuduga, pastilah Rina sebelum menyeberangi sungai, ia sudah membayangkan rasa takut akan tenggelam sebelum aku mengukur kedalaman airnya. Sial, mereka benar-benar menyerang rasa takut kami saat ini. Dengerin aku, jangan mikir apapun yang bisa bikin kalian takut. Yang mereka serang adalah rasa takut kita saat ini. Jadi sebisa mungkin jangan kita tunjukkan rasa takut kita pada mereka agar kita tidak celaka, ucapku tegas. Aku pun mengajak mereka meneruskan pencarian. Aku tahu kalau Rina masih depresi ringan, tapi untuk terlalu lama beristirahat, kami benar-benar tak punya banyak waktu. "Tok! Yanto!" teriakku saat sudah sampai di dekat pohon tersebut. Mataku pun berbinar saat sinar senterku menangkap sosok yang tengah mengamati kami dari balik dahan pohon. Ya, dia adalah Yanto, sahabatku. "Ya Allah, Tok! Astaga, syukurlah kamu selamat!" teriakku saat dia menatapku dengan bingung. Itu benar kamu, Dang?" tanya Yanto dengan suara bergemetar. "Ya, Tok, ini aku temanmu, Dadang," seruku meyakinkan. Kulihat dia mengusap wajahnya dan dengan cepatnya turun dari atas pohon, secepat aku yang merengkuh tubuh kurusnya saat dia sudah ada di depanku. "Ya Allah, temanku!" Isakku pecah seiring dengan satu persatu yang lain pun memeluk Yanto. Entah di mana letak salahnya, rasa kesalku hilang entah kemana. Tak ada penyesalan setelah semua hal yang terjadi menimpa kami. Dan keputusan untuk datang kemari adalah keputusan terbaik yang pernah ku ambil.
dalam hidupku. Biarlah dengan kedatangan kami semakin melebur rasa bersalah yang kami bawa, menghapus kesalahan dari masing-masing, dan memberi ruang untuk kami memperbaiki semuanya. Aku kira kalian semua gak akan datang mencariku. Teman akan selalu ada untuk menolong temannya, toh. Ucap Cecep sembari mengeratkan pelukannya. Salahku, toh. Kamu pasti gak akan maafin aku. Ucap Maya sembari mundur dari pelukan. Kami pun kembali melepaskan pelukan yang tadinya terasa hangat. Kami terdiam mengamati ekspresi Yanto yang mematu sembari menatap Maya kosong. Kami tahu jika kesalahan Maya lah yang paling fatal. Bukan kepada kami, tapi lebih personal antara Maya dengan Yanto. Namun sekali lagi, aku dibuat tertegun saat Yanto dengan perlahan mendekati Maya, lantas merengkuh dan memeluknya dengan hangat. Gak ada orang yang akan baik-baik saja saat dihadapkan dengan rasa takut, Mai. Kamu hanya takut kehilangan Banyu. Dan mungkin hanya caramu yang salah. Namun melihatmu ikut datang ke sini saja, kamu sudah menunjukkan kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki kesalahanmu. Ucap Yanto sembari menepuk-nepuk bahu Maya. Aku yang mendengar perkataan Yanto pun tersenyum haru. Pantaslah orang tuanya sangat merasa kehilangan. Anaknya Yanto sangat mulia hatinya. Bisa saja dia meludahi, memaki atau bahkan menampar Maya. Namun nyatanya dia tak melakukan semua itu. Walau aku yakin Yanto tahu benar bahwa Mayalah yang sudah menukarkannya dengan Banyu untuk makhluk terkutuk itu. Sungguh, aku sangat bangga bisa menjadi kawan baiknya. Tok, panggil Banyu. Nyu, kamu ngapain kesini? Jawab Yanto berganti merengkuh tubuh Banyu. Aku gak bisa maafin diriku sendiri kalau sampai kamu kenapa-napa, Tok. Ucap Banyu yang sendu. Nyatanya aku gak apa-apa kan, Nyu? Ucap Yanto dengan mata menerawang. Aku sangat yakin, selain dia ingin membuat hatinya lega, dia juga ingin melepaskan rasa kesalnya hanya untuk membuat lega hati Banyu. Karena amarah tak akan berguna dalam situasi seperti sekarang ini. Lebih cepat semua diperbaiki, maka akan lebih baik dan lebih mudah untuk menentukan langkah kami selanjutnya. Sini, aku kangen kalian semua, seru Yanto seraya membuka lebar tangannya. Tok! Umpatku kesal bercampur haru saat melihatnya yang tengah tersenyum dengan sederet gigi yang sudah beberapa hari tadi gosoknya. Kami pun segera menghambur ke arahnya, merengkuh tubuh kurusnya yang kian kurus, mengeplak kepalanya gemas, juga mengumpatinya. Untuk sesaat, keadaan sangat hangat, sampai Cecep melihat jam di tangannya. Kita gak punya banyak waktu. Ini sudah jam 3. Seru Cecep mengingatkan kami. Ayo, ucapku sembari berjalan lebih dulu dengan sinar headlamp di tangan. Aku berjalan di depan dengan cahaya headlamp di tangan, menembus pekat malam dengan cahaya seadanya. Aku berjalan terlebih dahulu sembari terus menggandeng tangan Maya. Disusul Banyu, Rina, Cecep, dan yang paling belakang adalah Yanto. Namun langkahku seketika terhenti saat aku melihat sesuatu bertubuh besar, bercorak garis-garis hitam, masuk ke dalam semak-semak, mengawasi. Bukan, lebih tepatnya sedang mengintai kami. Sesekali tubuhnya terlihat saat aku mengarahkan sinar headlamp ke berbagai arah. Macan, seruku pelan. Bulu kuduku langsung berdiri. Selain dia adalah hewan buas, bahkan ukurannya sangat besar. Sepertinya bisa menampung kami semua di dalam perutnya jika kami sampai di mangsanya. Kenapa, Dang?
Tanya Yanto yang heran. Macan toh, ucapku sedikit bergetar. Ayo jalan, dia bukan ancaman, ucap Yanto yakin. Aku pun mengernyitkan dahiku dan menyimpan tanda tanya. Mengapa Yanto begitu yakin dengan apa yang dia katakan? Namun karena kami tak punya banyak waktu, aku pun mengajak mereka meneruskan perjalanan. Tapi lagi-lagi kami harus terhenti saat Rina tak mau menyeberangi sungai. Terlihat jelas di wajahnya yang teramat sangat. Bahkan bajunya pun masih terlihat basah. Dang, aku gak bisa. Rin, percayalah, kamu akan kami jaga. Kita gak punya banyak waktu, Rin, ucapku mencoba membujuknya. Untunglah sangat mudah membujuk Rina. Walau dengan tangan yang bergetar, namun dia berhasil menyeberangi sungai. Tapi rasa-rasanya perjalanan ini tak akan mudah melihat hujan yang turun semakin deras. Terus jalan, seruku memecah suara hujan. Namun baru beberapa langkah, kami dikejutkan oleh teriakan dari Cecep seiring suara kilat yang menyambar-nyambar. Ah, aku gak bisa! Teriak Cecep yang jatuh terduduk sembari menutupi telinganya. Sial, dia takut petir, seruku sembari menjauh, diikuti oleh yang lain saat kami melihat kilatan petir menyambar-nyambar di sekitaran tubuh Cecep. Sungguh, yang satu ini sangatlah aneh dan membuatku bingung. Entah bagaimana cara untuk menolongnya. Salah-salah kami bisa mati jika sampai disambarnya. Cep, lawan rasa takutmu. Namun alangkah terkejutnya saat Rina berlari menembus kilatan petir itu. Plak! Suara tamparan Rina di pipi Cecep. Sadar, ayo kita pulang. Kamu gak boleh kayak gini. Aku pun terenyuh. Rina sampai nekat menembus petir untuk menyadarkan Cecep. Aku gak mau sampai kita gak pulang, Yang. Aku mau pulang sama kamu. Aku capek. Tak ada jawaban dari Cecep. Namun aku tahu bahwa kesadarannya mulai pulih. Hal itu pun membuatku juga Yanto segera menghampiri Cecep dan mencoba menyemangatinya. Cep, yang kamu lihat bukan petir sungguhan. Mereka hanya berusaha membuat kamu takut. Kamu jangan sampai terbawa halusinasi yang dikirim oleh mereka. Yanto pun dengan sigap membantu Cecep berdiri agar bisa melanjutkan perjalanan yang sempat terhenti. Namun saat kami sudah bersiap, sesuatu menghentikan langkah kami. Entah apa yang dilihat dari masing-masing kami, sampai kami saling menempelkan punggung masing-masing, membuat lingkaran kecil dan menatap lurus ke arah depan masing-masing. Nyu, apa yang kamu lihat? Tanya Yanto tiba-tiba. Genderuwo toh. Kamu tahu karakteristik genderuwo. Dia punya nafsu yang tinggi dan juga mata keranjang. Itu sifat dan gambaranmu, seru Yanto hingga membuatku tertegun. Mai, apa yang kamu lihat? Aku lihat kuntilanak, jawab Maya bergemetar. Itu gambaran sifatmu, Mai. Egois. Kamu dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang kamu suka, ucap Yanto menjelaskan. Rin, apa yang kamu lihat? Aku gak tahu itu apa. Seperti peri. Itu sifatmu. Kecil namun tangguh. Dia akan melindungi apa saja yang menjadi miliknya, termasuk buah beri. Aku baru kemarin dicakar olehnya, ucap Yanto nampak kesal. Cep, apa yang kamu lihat? Aku seperti lihat monyet, toh. Monyet termasuk hewan yang penyayang, namun sedikit tamak. Dan apa yang kamu lihat, Dang? Macan. Aku gak perlu jelasin banyak lagi. Kamu tahu sendiri karakter macan itu bagaimana, Dang.
Dia kuat, dominan, namun temperamental. "Apa yang kamu lihat sama dengan yang aku lihat," ucap Yanto mantap. Yanto pun diam sejenak, membuat resah hati kami terasa dari badan kami yang bergetar. Itu gambaran dari emosi kalian. Saat kalian bisa membuangnya, bisa jadi apa yang ada di depan kalian akan hilang. Yang melihat wujud buruk rupa, bisa jadi buruk pula hati dan perangainya. Namun semua itu bisa berubah. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Hilangkan sifat itu dari pikiran kalian. Yakinkan diri kalian jika sifat itu tak pernah ada, dan munculkan sifat baik yang kalian punya. Oke, sekarang kita sambung ke sudut pandang Yanto. Malam kian mencekam, melihat satu persatu perwujudan emosi kami dengan berbagai rupa membuatku teringat kembali kata-kata Maung yang mengatakan ini semua akan menjadi momen yang tidak akan bisa kulupakan. Dan terjawab sudah. Ini benar-benar sangat mengejutkan hatiku dari mulai kawan-kawanku datang hingga saat ini. Nggak bisa, Tok. Semakin coba aku hilangin, semakin menyeramkan wujudnya. "Lawan, Nyu," seruku. "Ah!" teriak mereka hampir bersama. Sesaat suasana menjadi hening. Yang tersisa hanya deru nafas dari masing-masing. Aku menarik nafas panjang sembari mengeratkan genggaman tangan, mencoba menguatkan satu sama lain. "Gimana? Lanjut." "Ayo," ucap Banyu Parau. Aku pun tersenyum mendengarnya. Setidaknya dia mulai menemukan keberaniannya. Kami pun terus berjalan hingga akhirnya sampai di bawah tebing tempatku terjatuh dulu. "Aku akan naik lebih dulu untuk memasang tali supaya memudahkan kalian untuk naik. Rin, kamu bawa talinya kan?" tanya Dadang pada Rina. Rina pun mengangguk dan mengeluarkan 2 gulung tali dari dalam tasnya. Setelah menyambung tali, Dadang mulai naik secepatnya yang dia bisa. Terlihat benar kegigihannya. Walau kerap terlihat akan jatuh, namun dia terus merayap naik. Memang dasarnya Dadang tidak ada takutnya. Terlihat dari semangatnya, hingga akhirnya sampailah dia di atas. Setelahnya melempar tali ke bawah. "Rin, cepat naik," perintahku. Rina dengan sekuat tenaga mulai merayap ke atas. Aku tahu benar dia telah berusaha. Meski terlihat lelet, namun dia terus berjuang agar cepat sampai di atas. "Cep, cepat naik. Jagain Rina agar tidak sampai jatuh atau berhenti. Push dia terus." Namun sial, hujan seakan tak memberi kami kemudahan. Bukannya reda, hujan malah bertambah deras, disertai angin lumayan keras. "Ah!" teriak Rina saat kakinya terpeleset. Dia terlihat menggantung dengan tangan berpegangan tali. Deru jantung kami berpacu kencang saat melihat kondisi Rina. Untunglah aku memilih Cecep di belakang Rina yang dengan sigap menarik tali dan menyuruh Rina mencari pijakan lain. Jujur aku kagum, bukannya menyerah, Rina malah kembali merayap naik dengan semangatnya. Sepertinya mental kami benar-benar diuji malam ini. Setelah memastikan Cecep dan Rina sampai di atas dengan selamat, barulah aku menyuruh Banyu untuk segera naik. Selang beberapa saat, barulah aku suruh Maya untuk menyusulnya. Dan setelah aku lihat Banyu telah sampai di atas, barulah aku meraih tali dan segera mulai mendaki. Saat itu aku melihat Maya baru sampai di pertengahan tebing. Masih ada separuh lagi jarak yang harus dia tempuh untuk bisa sampai di atas. Namun sial, saat Maya tinggal 1/4 jalan lagi untuk sampai ke atas, ayam hutan mulai berkokok bersahutan. Tiba-tiba keluar satu persatu tangan dari dalam tebing. Teriak Maya terkejut dan hampir membuatnya terjatuh. "Ayo terus naik," teriakku dari bawah.
Aku sendiri sedikit terkejut bercampur ngeri saat tangan-tangan itu mulai menggerayangi tubuhku. Namun sepertinya tangan-tangan itu tak bisa menghentikan gerak naik kami. Sepertinya hanya untuk menghambat sehingga kami kehabisan waktu. Terlihat dari Maya yang masih bisa naik ke atas, walau sesekali terdengar dia mengumpat ngeri. Saat Maya tinggal seperempat jalan lagi untuk sampai di atas, terlihat sosok perempuan berbaju merah tengah menatap tajam kepada Maya tak jauh di atasnya. Sembari menyeringai, sosok itu menubruk tubuh Maya hingga terguling jatuh ke dasar jurang. Asam! Makiku terkejut saat melihat Maya merosot jatuh ke dalam jurang. Yang lain pun terbelalak, namun mulut mereka bungkam, mungkin saking terkejutnya. "Tok, cepat naik, sudah hampir fajar," teriak Dadang dengan cemas. "Gak bisa, Dang, aku harus turun nolongin Maya." Aku tahu benar ekspresi wajah Dadang yang cemas dan seakan menyuruhku untuk terus naik ke atas. Namun untuk membiarkan Maya di dasar jurang sendirian, seperti yang pernah ku alami, sepertinya aku tak tega. Terlebih Maya adalah seorang perempuan. "Tok, tunggu!" ucap Dadang bergegas turun menghampiriku, sembari memberikan sebuah benda yang terbungkus kain putih. "Aku gak bisa nemenin kamu turun ke bawah, Tok. Aku harus cepat bawa anak-anak pulang," ucap Dadang dengan raut wajah sedih. "Aku tahu, Dang. Nanti aku menyusul setelah aku dapat menemukan Maya. Aku harus cepat turun karena waktuku gak banyak, Dang," ucapku sembari bergegas turun dan Dadang kembali naik ke atas. Aku melihat arloji di tanganku dan waktuku tak lebih dari 45 menit. Jika aku dan Maya tidak bisa keluar dari sini, maka selesai sudah semuanya. Sial, umpatku melihat tanganku merah karena tak menggunakan sarung tangan. Kenapa tadi aku gak minjem headlamp ke Dadang sih? Aku merutuk dalam hati atas kekesalanku. Sekarang cuaca gelap semakin pekat, ditambah hujan membuat mataku tak terlalu awas. Aku pun merogoh sakuku, mengeluarkan korek yang di bawahnya terdapat senter seadanya. Aku mengarahkan senter ke sekitar. Namun alangkah terkejutnya aku saat senter itu mengarah pada sosok perempuan. Matanya putih keseluruhan dan wajahnya pucat pasi, dengan rambut kusut terjuntai hingga mata kaki. Mulutnya sobek hingga ke telinga, bersimbah darah yang mengalir kemana-mana. Sungguh, sosoknya berkali-kali lebih mengerikan dari yang kubayangkan. "Dia bagianku," ucap sosok itu. "Alasannya?" tanyaku. "Dia mempermainkanku. Sejak awal dia mencuri perhatianku, namun dia membawa batur. Lalu aku menandai temanmu, namun tak berhenti di situ. Dia menukarkan denganmu. Sialnya energimu menarik makhluk yang lebih kuat dariku. Kini dialah yang mesti menanggung akibatnya atas permainan yang dia mulai," ucapnya sembari menyeringai. "Bukankah itu berarti salahmu? Salahmu karena menginginkan sesuatu yang tak semestinya kamu miliki. Aku berhak memilikinya setelah dia terikat perjanjian denganku. Melalui pemanggilan itu, harusnya aku mendapatkanmu," ucapnya sembari menunjukkan wujud yang semakin mengerikan. Kini, bukan lagi mulutnya yang penuh darah. Kini wajahnya pun serupa dengan warna bajunya. "Tak ada bagianmu dari kami," ucapku lirih namun tajam. Teriaknya kencang. "Hanya itu bisamu," ucapku sembari maju mendekat. Aku meraba gagang keris dalam kain putih yang diberikan Dadang, sembari terus mendekat ke arahnya. Geramnya. Aku pun menghentikan langkahku saat kuku runcinya menyentuh leher Maya, seakan menginstruksikan aku untuk berhenti, karena jika aku maju selangkah lagi,
maka kuku itu akan menembus leher Maya. "Jangan!" pekiku saat leher Maya mengeluarkan sedikit darah. Aku pun menatap ngeri saat makhluk itu menjilat sisa darah yang menempel di kukunya. Dia menatapku sembari menyeringai. Sungguh, aku tak punya banyak waktu. Namun jika aku terus maju, maka Maya akan terluka. Suara auman itu menggelegar, memekakan telingaku. Kulihat makhluk itu pun menatap pucat ke arah Maung yang tak jauh darinya. Aku yang tak mau kehilangan kesempatan selagi dia terpaku, segera berlari dengan cepat ke arahnya. Crok! Kepala itu menggelinding di bawah kakiku. Setelah dengan sekuat tenaga ku tebaskan ujung kerisku ke batang lehernya. Namun dasarnya dia adalah setan. Walau kepalanya sudah lepas dari badannya, namun masih menatapku tajam. "Mai!" ucapku sembari menepuk pipinya. Setelahnya membawanya menjauh dari makhluk sialan itu. "To! Yanto!" teriak Dadang dari atas tebing. "Dang, Maya pingsan!" seruku sedikit panik. "Ikat dia ke tali, biar aku yang narik dia," ucap Dadang menginstruksikan. Dengan cepat ku ikat tubuh Maya. Aku melihat kepala makhluk itu masih menatapku nyala. Namun tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. "Tarik!" teriakku. Pelan namun pasti, tubuh Maya mulai terangkat. Setelah tubuh Maya sudah terangkat seperempat jalan, aku kembali mendekati kepala itu. "Biar aku katakan padamu untuk yang terakhir kalinya, tak ada di antara kami yang akan menjadi bagianmu," ucapku sembari menatap bola matanya yang menatapku tajam. Crok! Kuhadiahkan sebuah tusukan di kepalanya agar otaknya selalu ingat dengan apa yang telah aku katakan. Setelahnya aku menyusul Maya naik ke atas. Kukerahkan segenap tenaga yang masih tersisa. Hingga akhirnya sebuah pelukan hangat kuterima dari Dadang saat aku sampai di atas. "Mana yang lain?" tanyaku dengan nafas ngos-ngosan. "Sudah kuantar keluar, waktu kita tinggal 10 menit lagi," jawab Dadang. Dia berjalan di depan sembari menggendong Maya dan aku mengekor di belakangnya. Tepat saat kami melewati pohon kembang, matahari perlahan terbit. Aku pun menoleh lagi ke belakang, lantas berjalan ke arah gerbang itu lagi. Aku berjongkok, menatap dari mata ke mata pada sosok yang bersahaja di hidupku. Jilatnya di wajahku dan meletakkan sesuatu di tanganku. "Daun?" tanyaku. "Hubungan kita seperti daun. Sejatuh apapun kamu nanti, aku akan jadi angin hanya agar badanmu tak menyentuh tanah sebelum waktunya," ucapnya penuh wibawa. "Kamu tidak ikut? Kamu tak butuh aku," ucapnya sembari menatap Dadang yang tengah melihatku dengan dahi berkerut. "Daun apa ini?" tanyaku. "Daun itu sebagai pengingatmu bahwa aku pernah menginjak mukamu 2 kali," ucapnya menyeringai. "Asem," umpatku sembari tersenyum. "Panggil aku jika kau butuh aku dengan daun itu," ucap Mau sembari meninggalkanku. Aku pun mengamati daun beri hitam di tanganku, sembari tersenyum dan menyematkan dalam hati akan sejuta kenangan yang tak terlupakan saat berada di lembah kegelapan itu. "Gimana rasanya hampir mati 2 kali?" tanya Dadang tertawa ngakak.
Ya, seperti bisa hidup berkali-kali tanpa takut mati, ucapku sembari membusungkan dada. Ya, disinilah kami, di rumah Pak Desemo, mengadakan acara syukuran. Memang sedikit terlambat, karena kejadian itu sudah terjadi 3 minggu lalu. Dikarenakan kami membutuhkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, sembari menunggu Maya pulih dari cedera. Oh iya Mai, waktu kamu hampir mati, baturmu kemana? Tanyaku penasaran. Dia ku tinggal. Sesuai perjanjian dia gak mau ikut. Karena waktu dia membawa Banyu, sudah banyak makhluk yang memintanya tinggal di sana. Kalau dia kesana lagi, maka dia gak bisa ikut aku lagi, ucap Maya menjelaskan. Sampai saat ini, Maya masih tidak berani menatapku saat dia berbicara denganku. Sebenarnya hal itu membuatku kesal, karena biasanya dialah yang paling rese kepadaku. Mai, kamu kenapa? Aku sudah gak ada masa lalu sama kamu. Kamu emang gak ada apa-apa, Tok. Tapi kejadian itu seperti mimpi buruk bagiku, ucap Maya sendu. Kamu mau mimpi indah? Caranya, tutup matamu. Maya pun menutup matanya sesuai instruksiku. Lalu kusuruh yang lainnya untuk mendekat dan duduk tepat di depannya Maya, sembari kusuruh mereka untuk tersenyum lebar kepadanya. Buka matamu, Mai. Aku kira apa? Ucapnya dengan senyum dan mata yang berkaca-kaca. Mai, setiap orang tentu pernah membuat kesalahan, tapi kamu sudah berusaha menebus semua itu, dan kamu berhak mendapat penghiburan. Makasih ya. Lantas kami pun memeluk Maya, membagi luka sama rata, saling menyeka luka dan memberi penghiburan pada yang terluka. Itulah arti seorang teman dalam sebuah persahabatan.